Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi kita di channel YouTube Belajar HI. Jadi di video pada sore hari ini saya akan melanjutkan nih. Tema kita masih tentang peran Uni Eropa dalam membantu ya mendemokratisasikan membantu negara-negara yang ada di kawasan Balkan Barat. Oke, kita langsung saja. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan peran Uni Eropa dalam mendorong sistem ekonomi pasar bebas. Jadi bagaimana Uni Eropa itu membantu negara-negara di kawasan Balkan Barat untuk menciptakan atau menumbuhkan sistem ekonomi pasar bebas yang sebelumnya itu terpusat ya kepada negara seperti itu. Oke, kita mulai. Oke, jadi seperti apa sih kondisi perekonomian selama masa transisi menuju demokrasi gitu. Jadi negara-negara kawasan Balkan Barat itu ketika mereka berada di masa transisi menuju demokrasi itu mereka mengalami kondisi perekonomian yang seperti contohnya defisit eksternal yang tidak berkelanjutan. Jadi ekonomi mereka itu mengalami defisit ya di negara kawasan Balkan Barat itu sendiri. Kemudian level tingkat penganggurannya itu sangat tinggi. Kemudian mereka juga mengalami defisit fiskal yang besar dan tidak berkelanjutan. Kemudian mereka itu juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang rendah, kemudian ada deindustrialisasi yang sangat cepat, kemudian kredibilitas yang rendah dalam sektor bank dan sistem finansial secara umum. Kemudian privatisasi yang lambat dan tidak efisien, kemudian ada lemahnya peraturan dan institusi ekonomi. Hal ini mungkin wajar dialami bagi negara-negara yang mereka itu sedang mengalami transisi perpindahan suatu sistem ya di negara mereka itu sendiri seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, oke, sebelum saya akan menjelaskan bagaimana sih peran Uni Eropa itu dalam mendorong sistem ekonominya itu menjadi pasar bebas. Nah, selain ini ya mengalami beberapa kondisi di Balkan Barat itu juga karena mereka masih menjadi negara transisi ya, mereka itu mempunyai atau sedang mereka memiliki political konsensus yang lemah. Jadi bagi negara-negara yang mereka sedang bertransisi ke sebuah sistem yang baru, mereka itu wajar sekali jika mengalami sebuah political konsensus yang lemah gitu. Kemudian karena kondisi pemerintahan saat itu tidak stabil, nah tentu akan mempengaruhi kondisi ekonomi negara tersebut gitu, dan bahkan negara kawasan Balkan Barat itu sendiri juga mengalami hyperinflation ya, eh, ketika mereka itu sedang posisi masa transisi menuju sistem eh, pemerintahan atau negara yang demokrasi seperti itu adalah kondisi yang ada di kawasan Balkan Barat. Nah, oke. Okay. Uh, Sebelum saya menjelaskan peran Uni Eropa dalam mendorong sistem ekonomi pasar bebas, jadi ada keinginan dari negara-negara di kawasan Balkan Barat itu sendiri untuk masuk menjadi anggota Uni Eropa. Nah, ketika negara itu ingin masuk menjadi negara masuk di dalam organisasi atau Uni Eropa,
mereka itu harus mengikuti beberapa syarat ya. Salah satunya yaitu mereka harus mengadopsi sistem ekonomi pasar bebas dan dan harus melakukan atau mengadopsi lembaga demokrasi. Jadi sistem ekonominya itu sistem pemerintahannya itu harus bersifat demokrasi. Nah, hal ini sesuai dengan yang ada di European Partnership Action Plan, yaitu di mana action plan itu isinya adalah menciptakan sebuah kondisi yang baik untuk investasi foreign direct investment, perdagangan, employment, dan pertumbuhan ekonomi bagi seluruh keuntungan komunitas. Jadi itu adalah salah satu syarat yang harus terapkan ya bagi negara-negara yang ingin masuk ke anggota Uni Eropa, yaitu mengikuti salah satu dari action plan tadi. Nah, ketika itu, jadi bagaimana ya caranya Uni Eropa itu untuk mendorong reformasi sistem ekonomi? Itu Uni Eropa itu mendorong atau membuat namanya sebuah asosiasi regional ya, yaitu CEFTA Agreement 2006. Itu adalah sebuah asosiasi perdagangan bebas regional yang ada di kawasan Balkan Barat ya. Tentunya di kawasan Eropa Tenggara lah, karena seperti negara Polandia, Hungaria itu juga menjadi salah satu anggota dari CEFTA Agreement ini. Nah, oleh karena itu sebelum mereka itu masuk ke Uni Eropa, mereka itu harus masuk dulu nih namanya yang ke CEFTA Agreement 2006. Nah, CEFTA Agreement 2006 ini itu adalah salah satu pilar dari 4 pilar SAP, Stabilization and Association Process. Jadi mungkin di video selanjutnya saya akan memberikan gambaran atau mungkin rangkuman bagaimana sih peran Uni Eropa itu secara detail ya dalam mendorong demokratisasi di kawasan Balkan Barat. Salah satu program dari Uni Eropa itu adalah SAP ini yang namanya Stabilization and Association Process, di mana itu di dalamnya ada bagaimana sih cara mendorong ekonomi itu ke sistem free trade dan lembaga pemerintah itu harus bersifat demokrasi. Nah, di dalam CEFTA ini ya, mereka itu ibaratnya menjadi suatu wadah ya, menjadi suatu tempat berlatih ya, bisa dibilang seperti itu. Karena di dalam CEFTA itu ada suatu peraturan yang mereka itu harus memberikan trade facilitation misalnya, atau eliminations of non-tariff barriers. Jadi tidak boleh ada tarif ketika barang itu keluar masuk ya dari negara-negara itu sendiri yang tergabung di dalam CEFTA. Kemudian juga di sana ada aturan tentang investasi, pengadaan publik, perlindungan terhadap property rights, dan kompetisi ekonomi. Jadi bagaimana negara-negara di kawasan Balkan Barat itu mencoba berlatih melakukan sistem ekonomi free trade itu seperti apa gitu sebelum mereka masuk menjadi negara anggota dari Uni Eropa seutuhnya begitu. Jadi bisa dibilang mereka itu menjadi CEFTA ini menjadi wadah ya, berlatih untuk melakukan sistem ekonomi pasar bebas agar negara tersebut itu bisa masuk tadi ke negara anggota Uni Eropa seutuhnya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, tadi ya seperti yang sudah saya sebutkan. Jadi CEFTA itu adalah wadah ya untuk berlatih melakukan sistem ekonomi pasar bebas dan agar mereka itu bisa masuk ke dalam keanggotaan Uni Eropa. Oke, jadi sejarah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya CEFTA Agreement 2006. Jadi pertama kalinya CEFTA Agreement itu ditandatangani di Bucharest, Rumania pada tahun 2006, yaitu tentunya anggotanya itu negara kawasan Balkan Barat itu juga belum semuanya ya mereka itu masuk ke CEFTA Agreement ini. Nah, tapi sebelum menjadi CEFTA Agreement 2006, sebenarnya CEFTA itu sudah dibangun atau didirikan itu pada tanggal 1 Maret 1993, di mana mereka itu masih bernama CEFTA Agreement saja, dan isinya itu
ada negara Hungaria, Polandia, Cekoslovakia gitu yang waktu itu isinya adalah Slovakia dan Czech Republic gitu. Jadi negara-negara itu adalah yang pertama kali membangun adanya SEFTA Agreement itu tadi. Oke. Nah, kemudian berkembang ya. Jadi di dalam sistem keanggotaan dan proses di dalam SEFTA Agreement 2006 itu adalah yang menjadi anggotanya itu adalah negara-negara non anggota Uni Eropa. Karena begini, jadi kalau misalnya mereka itu sudah dianggap siap dan bisa ya mengadopsi sistem ekonomi pasar bebas seutuhnya, tentu mereka itu akan keluar dari SEFTA. Dan salah satu syarat untuk menjadi anggota Uni Eropa itu mereka harus keluar dari SEFTA Agreement 2006. Jadi itu membuktikan bahwa oh ternyata negara itu sudah mampu ya melakukan atau mengadopsi sistem ekonomi free trade seutuhnya gitu. Maka mereka itu keluar dari SEFTA Agreement 2006 dan tentunya menjadi negara anggota dari Uni Eropa itu sendiri. Nah, ketika di dalam masuk ke dalam SEFTA Agreement 2006 itu juga ada pertemuan ya, annual meeting, at least itu mereka melakukan setahun sekali. Dan biasanya dihadiri oleh para menteri perdagangan dari negara-negara anggota dari SEFTA Agreement itu tadi. Oke, saat itu ya sekretariat dari SEFTA itu ada di Brussels seperti itu. Nah, ini saya menunjukkan sebuah tabel ya. Jadi tahun masuk dan keluar negara-negara di kawasan Balkan ke dalam keanggotaan SEFTA. Jadi sebelum negara kawasan Balkan Barat itu masuk ke SEFTA Agreement ya pada tahun sekitar dimulai dari Kroasia tahun 2003. Sebelumnya negara-negara itu yang menjadi ya negara anggota dari SEFTA itu yang pertama seperti tadi yang sudah disebutkan ada Polandia, ada Hungaria, kemudian ada Cekoslovakia, kemudian Slovenia, Rumania dan Bulgaria. Mereka itu bisa disebut negara di kawasan Balkan ya, tapi tidak Balkan Barat gitu. Saya menyebut negara kawasan Balkan Barat ya karena mereka ada di barat dan isinya adalah negara-negara X dari dulu Bosnia Herzegovina saat itu. Oke, jadi misalnya kayak Polandia masuk tahun 1993, keluar 2004, terus ada Hungaria, kemudian Rumania masuk 97, keluar tahun 2007, kemudian ada Bulgaria masuk tahun 1999 dan keluar tahun 2007. Ada Kroasia, ada Macedonia, ada Albania, ada Bosnia, Serbia, dan Kosovo. Oke, jadi ini adalah tahun masuk dan keluar ya negara-negara yang ada di kawasan Balkan Barat di dalam keanggotaan SEFTA. Nah, oke, jadi seperti apa ya perkembangan negara-negara itu jika sudah masuk ke dalam keanggotaan SEFTA gitu. Ternyata mereka itu mengalami ibaratnya ekspor impor mereka itu naik gitu ya, meningkat seperti itu. Jadi Albania itu mampu mengekspor sekitar 9,9%, kemudian Serbia ada 35,1%, kemudian Kroasia 7,8%. Jadi ini adalah tabel ya bagaimana melihat perkembangan negara-negara di kawasan Balkan Barat itu ketika masuk SEFTA Agreement 2006. Jadi ada perkembangan lah ya di dalam sistem ekonomi mereka gitu untuk keluar dari krisis ketika mereka itu mengalami masa transisi perubahan sistem pemerintahan ya yang awalnya itu sosialis gitu ya, komunis gitu, dan sekarang mereka cenderung berpindah atau ingin berpindah menjadi negara-negara yang bersifatnya demokrasi gitu ya dan mengadopsi sistem free trade seperti itu. Oke, jadi pada tahun saat itu ya saya melakukan penelitian saat itu. Jadi pada tahun 2020
Uni Eropa itu menargetkan kawasan Balkan Barat itu benar-benar menerapkan sistem ekonomi pasar bebas secara utuh. Oke, jadi mungkin ini nanti bisa saya explore lebih jauh ya, ketika mungkin di video selanjutnya adalah video terakhir saya membahas tentang peran Uni Eropa dalam mendorong ya demokratisasi di kawasan Balkan Barat. Jadi mungkin di video selanjutnya saya akan memberitahu bagaimana sih perkembangan mereka sampai tahun 2002 ini tentang keanggotaan Balkan Barat itu di Uni Eropa. Jadi pada saat itu mereka berharap pada tahun 2020 itu benar-benar seluruh negara kawasan Balkan Barat itu menerapkan sistem ekonomi pasar bebas secara utuh. Kemudian juga Uni Eropa juga berharap bahwa kawasan Balkan Barat itu mampu ya menguatkan kompetisi dengan trade defense instrument, memfasilitasi arus investasi, memfasilitasi free movement untuk para expert, profesional, and skilled labor. Jadi tidak hanya barang saja ya yang ada di dalam free trade itu, tapi Uni Eropa itu juga berharap bahwa adanya free movement gitu, jadi bagi para expert maupun profesional atau tenaga-tenaga kerja yang terampil gitu, yang terlatih untuk agar mereka itu keluar masuk mudah gitu ya. Seperti mungkin kalau di Asia Tenggara itu ASEAN ya, kita sudah apa namanya ada ya fasilitas untuk free movement bagi para sumber daya manusia orang, walaupun tidak sepenuh dan seutuhnya bisa dilakukan seperti di Uni Eropa seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ke Uni Eropa itu kita dengan mudah sekali untuk masuk, dalam arti misalnya dari Swiss kemudian kita mau ke Belanda atau misalnya kita mau ke Jerman itu tanpa paspor gitu ya. Jadi sudah, karena mereka masuk ke dalam keanggotaan Uni Eropa ya, jadi mereka bisa bebas keluar masuk ke negara-negara yang ada di Uni Eropa seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu video saya tentang bagaimana ya peran Uni Eropa itu dalam mendorong sistem ekonomi pasar bebas di kawasan Balkan Barat seperti itu. Dan mungkin untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana ya Uni Eropa itu dalam memperkuat lembaga demokrasi yang ada di kawasan Balkan Barat itu sendiri. Karena ketika mereka sudah ketika mereka mencoba untuk mengadopsi sistem free trade, kemudian mengadopsi sistem demokrasi, mereka sudah melakukan beberapa pemilu ya. Jadi pemilu itu dilakukan lebih dari sekali gitu ketika mereka berada di proses transisi itu, dan itu menunjukkan bahwa lembaga sifat demokrasinya itu sudah mulai muncul gitu. Dan itu ditunjukkan juga dengan banyaknya parpol ya. Kalau misalnya di Albania itu seperti The Albanian Democratic Party ya, ADP, kemudian yang itu muncul tahun 91. Kemudian ada Republican Party of Albania gitu ya, itu di Albania misalnya. Kemudian kalau misalnya kita bilang ke Bosnia, misalnya ada The Social Democratic Party of Bosnia Herzegovina, kemudian ada The Alliance of Independent Social Democrats dan lain sebagainya. Yaitu parpol-parpol itu sudah mulai muncul gitu loh di negara kawasan Balkan Barat gitu. Kemudian juga sudah mulai adanya e-government. Jadi mungkin di video selanjutnya saya akan bisa menunjukkan ya seperti apa ya e-government yang ada di kawasan Balkan Barat itu. Dan itu menurut saya tuh menjadi suatu perkembangan luar biasa bagi sebuah negara yang awalnya itu benar-benar tidak welcome dengan media. Kemudian mereka juga semua terpusat ke negara itu, mereka sudah mulai bertransisi menjadi negara yang dia itu ada liberal gitu ya, mencoba untuk menjunjung tinggi freedom gitu ya, of human gitu. Oke, jadi mungkin itu bisa saya jelaskan selebihnya selanjutnya di video selanjutnya ya. Oke, mungkin sampai
ini dulu ya, saya menjelaskan mengenai safety agreement ini, ya itu adalah salah satu hal yang dilakukan Uni Eropa ya untuk mendorong proses demokratisasi di kawasan Balkan Barat. Oke, jadi semoga bermanfaat video ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video saya ini ke teman-teman. Mungkin saya berharap berguna karena di sini kita belajar, saya mencoba membagi ilmu ya, saya membagi ilmu saya yang saya tahu gitu ya, tentang tentunya tentang hubungan internasional. Jadi terima kasih sudah menonton video saya pada sore hari ini. Semoga kita bisa sampai bertemu ya di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.